Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Umal Faida. Saya mahasiswi semester 5 program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Tarbiyah UIN Madura. Di sini saya akan membahas mengenai model-model sistem politik. Sebelumnya mari kita bahas apa sih sistem politik itu. Jadi sistem politik adalah keseluruhan lembaga, proses, dan interaksi yang mengatur kekuasaan, pengambilan keputusan, serta alokasi sumber daya dalam suatu negara atau masyarakat. Hal ini mencakup cara pemerintahan dibentuk dan ideologi yang dianut untuk mencapai tujuan bersama. Nah, sistem ini melibatkan struktur seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, serta partisipasi rakyat melalui pemilu, partai politik, dan beberapa lembaga lainnya. Nah, sistem politik yang dianut oleh setiap negara itu berbeda-beda. Berikut akan saya paparkan beberapa model dari sistem politik itu sendiri. Yang pertama ialah sistem politik demokrasi liberal. Sistem ini menekankan kedaulatan rakyat, perlindungan hak asasi manusia, serta pemisahan kekuasaan. Jadi, pada sistem ini, kedaulatan rakyat merupakan puncak tertinggi dari kekuasaan dalam pemerintahan. Yang kedua ialah sistem politik sosialis atau komando, di mana sistem ini menempatkan negara sebagai aktor dominan dan mengutamakan kepentingan kolektif. Jadi, ekonomi warga sudah diatur dalam sistem ini dan memang ditujukan untuk kepentingan negara. Yang ketiga ialah sistem politik berbasis agama atau teokratis, di mana nilai-nilai spiritual dan moral dijadikan sebagai sumber legitimasi kekuasaan. Seperti contoh di negara Arab Saudi, di mana undang-undang diatur sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang keempat ialah sistem politik otoritarian. Sistem ini memusatkan kekuasaan pada elit tertentu dengan pembatasan pluralisme politik. Jadi, ada pihak-pihak tertentu yang memang berkuasa dalam sistem politik ini. Sistem politik yang terakhir ialah sistem politik hibrida, di mana sistem ini menggabungkan unsur demokrasi, nilai lokal, dan praktik kekuasaan tradisional. Sistem ini banyak ditemukan di negara-negara berkembang sebagai bentuk adaptasi terhadap globalisasi. Sistem politik hibrida tidak sepenuhnya liberal, tetapi juga tidak sepenuhnya otoritarian, sehingga menampilkan karakter campuran yang kontekstual. Nah, untuk negara Indonesia sendiri, sistem politik yang dianut dapat dikategorikan pada sistem politik hibrida berbasis demokrasi Pancasila. Secara normatif, Indonesia telah memenuhi unsur demokrasi melalui pemilu, pengakuan hak asasi manusia, dan sistem multipartai. Namun, dalam praktiknya, sistem politik Indonesia masih dipengaruhi oleh oligarki, patronase, dan politik dinasti. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara struktur demokrasi formal dan praktik politik empiris di lapangan, sehingga sistem politik di Indonesia tidak bisa dikategorikan pada sistem demokrasi liberal. Karena pada dasarnya, meskipun kedaulatan rakyat masih diakui, tetapi masih ada pihak-pihak yang ada campur tangan di balik itu. Nah, sistem politik di Indonesia ini sering kita sebut sebagai sistem politik demokrasi Pancasila, di mana kedaulatan rakyat diakui namun tetap didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 serta dasar negara kita yakni Pancasila. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.